kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sekali lagi berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Torah. Tuhan yang kiranya boleh memberkati pembelajaran kami yang terakhir pada malam hari ini berkaitan dengan kitab Ulangan. Tuhan yang kiranya boleh menolong, Tuhan yang kiranya boleh memberkati, sehingga apa yang boleh kami pelajari, sungguh kami boleh mengerti, dan kami boleh mempertanggungjawabkan iman kami, baik di tengah-tengah keluarga, ataupun di teman-teman, ataupun setiap orang yang mungkin hendak meminta pertanggungan jawab akan iman dan rohani kami. Berkati setiap pembelajaran kami, biarlah kami boleh sama-sama belajar, sehingga apa yang boleh kami pelajari berguna bagi setiap kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, minta... Jim, sorry, Pak Jim, suaranya kecil, Pak Jim. Suaranya nggak kedengar. Jim, ya, suaranya kecil. kecil. Ya. Oke, saya coba gedein. Suaranya kecil, nggak kedengaran. Baik. Saya coba gedein dulu ya. Tapi ini udah paling pol nih, Kung. Baterainya soak ya? Baterainya soak. Suaranya masih kecil. Iya, kayaknya belum makan kayaknya nih. Ya? Kayaknya belum makan. Makan dulu atuh. Minta tolong saya dijadikan co-host ya, supaya biar di share screen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab Ulangan, kita ada sedikit mempelajari tentang tentang pembagian pasal dan juga ayat di dalam Alkitab ya, karena ada beberapa hal yang kemarin ditanyakan oleh Dr. Susan tentang kenapa Alkitab kita berbeda, apa yang menyebabkan Alkitab Protestan itu berbeda dengan Alkitab dari teman-teman Katolik. Sebentar ya, ini kok saya punya ini. Oke. Cukup kedengeran suaranya? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini ada satu buku. Ini ada di Perpus ya. Judulnya itu Roma Katolik dan Injili, Kesamaan dan Perbedaan. Ya, jadi persamaan dari teman-teman dari Roma Katolik dan juga dari kalangan evangelical ya, dari kalangan Injili ya. Jadi saudara nanti kalau misalnya mau lihat di dalam di Perpus bisa lihat di Perpus ya. Jadi coba kita lihat pertama sebelum kita masuk ke dalam kitab Ulangan. Kita lihat di dalam pembagian pasal dan juga ayat Alkitab orang Yahudi dan juga orang Kristen ya. Ini merupakan satu hal yang menjadi kolaborasi antara orang Yahudi, khususnya agama Yahudi, Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Ya, kita lihat ya bahwa Alkitab kita baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu sebenarnya pada zaman dulu itu nggak punya yang namanya pasal sama ayat ya. Jadi para nabi atau para rasul itu mereka menuliskan naskah kitab suci, naskah Alkitab, nah surat-surat gitu ya, Injil ataupun mereka apa yang mereka tulis begitu yang kita terima di dalam Alkitab kita itu ya, itu tanpa nomor pasal, tanpa nomor ayat ya. Jadi demikian juga halnya di kalangan tradisi orang-orang Yahudi ya, itu mereka tidak membagi naskah Alkitab mereka ya, perjanjian lama mereka itu dalam nomor-nomor pasal ataupun nomor-nomor ayat ya. Jadi tapi sekitar tahun 586 sebelum Masehi ternyata itu ada pembagian kitab Taurat ya, ada pembagian kitab Taurat yang namanya para syah. Tapi itu juga belum dinomori, itu juga baru dibagi-bagi aja ya. Nah, kemudian ada juga muncul yang namanya Haftarah. Ini khususnya kitab-kitab nabi-nabi ya. Jadi dalam membaca Taurat ya, orang-orang Yahudi itu membaginya dalam
beberapa parasyah ya. Nah, beberapa bagian itu dibagi untuk pembacaan Taurat mingguan ya. Jadi misalnya kitab Kejadian itu ada bagiannya sendiri yang pertama gitu ya. Atau misalnya disebut sebagai parasyat Bereshit gitu ya. Itu yang paling pertama gitu ya. Nah, ini kira-kira pembagiannya seperti ini ya. Jadi ini Bereshit ya. Pada mulanya itu dibagi, kalau Alkitab kita sekarang yang udah ada pasal sama ayatnya itu di monitor itu ya. Lalu kemudian Noah ya. Lalu kemudian ada Leha, lalu ada Vayera dan seterusnya itu ya. Nanti saya coba kirim PDF ininya ya. Jadi pembagian ini pertama kali dilakukan itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ketika 5 kitab Taurat itu dibagi menjadi 154 kelompok gitu ya. Jadi selama 54 tahun kemudian itu pembagian itu disederhanakan lagi menjadi 54 seksi ya. Lalu kemudian ada juga yang dibagi menjadi 669 segmen yang lebih kecil lagi untuk mempermudah pencarian referensi gitu ya. Jadi dipergunakan dalam siklus pembacaan Alkitab itu bisa 1 tahun dihabiskan gitu ya. Khususnya itu Perjanjian Lama ya. Kalau kita lebih keren, kita itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bisa habis 1 tahun ya. Pak Gunawan udah membagikannya di kalender kita itu ya, di kalender yang kita dapat dari sinode itu dia sudah bagi kalau kita ngikutin per tanggal gitu ya, per tanggal pembacaan Alkitab per tanggal, nah itu kita bisa ngabisin 1 tahun itu 1 Alkitab ya. Nah, tapi kalau tradisi Yahudi pembagiannya itu lebih kecil-kecil lagi ya. Jadi ini misalnya ya, pembagian orang Yahudi itu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi orang-orang Yunani itu membuat pembagian itu sekitar tahun 250 Masehi. Jadi kalau orang Yahudi tadi 586 sebelum Masehi, kalau ini 250 Masehi. Nah, sistem pembagiannya itu menurut pasal yang tertua itu berawal pada tahun 350 Masehi. Jadi 100 tahun kemudian. Ya, itu tercantum dalam Kodeks Vatikanus. Nah, Kodeks Vatikanus itu kayak apa? Nah, ini kira-kira Kodeks Vatikanus itu kayak begini ya. Jadi bagaimana bisa pada hari ini misalnya dalam salinan naskah ya di kalangan Katolik, Kristen maupun di kalangan orang Yahudi Ortodoks ya, itu sekarang ini mereka semua membagi atau membaca Alkitab itu dalam pembagian pasal-pasal dan juga ayat-ayat hampir seragam ya. Jadi hampir seragam. Nah, ini juga salah satu contoh dari Kodeks Vatikanus. Nah, kalau kita mau lihat secara online, nah ini bisa dilihat dari situs ini ya. Kodeks Vatikanus is now online ya, di evangelicalfocus.com saudara bisa lihat di sini ya. Nah, ada seorang yang cukup berjasa ya, kita harus kenal dia namanya adalah Stephen Langton ya. Stephen Langton itu hidup tahun 1150 sampai 1228 ya. Dia seorang kardinal di Inggris dari gereja Katolik Roma dan juga dia adalah seorang uskup agung dari Canterbury ya. Jadi sekitar tahun 1207 ya sampai pada kematiannya di 9 Juli 1228 si Kardinal Langton ini jadi pencetus ya, ide pertama sekaligus membuat pembagian kitab-kitab di dalam Alkitab kita ya. Jadi punya nomor pasal gitu. Itu adalah jasa dari si Stephen Langton ini. Jadi si Stephen Langton ini menempatkan pembagian pasal pada seluruh kitab-kitab suci sekitar tahun 1227. Jadi kira-kira setahun sebelum dia meninggal ya. Jadi Alkitab berbahasa Inggris, The Wycliffe English Bible itu tahun 1382 ya. Penterjemahnya itu adalah John Wycliffe ya.
Alkitab Wycliffe English Bible itu adalah Alkitab pertama yang menggunakan pola pembagian pasal-pasal yang dibikin sama Stephen Langton ini. Ya, jadi si Stephen Langton ini sangat-sangat berjasa di dalam pembagian pasal di dalam Alkitab kita. Ya, jadi Alkitab dari Wycliffe ya, English Bible itu ngikutin pembagian dari si Stephen Langton. Nah, jadi biar bagaimanapun kita harus harus mengakui bahwa ini jasa dari si Stephen Langton ini cukup lumayan baik ya bagi kita supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata Alkitab itu dibagi-bagi per pasal begitu ya. Nah, orang yang kedua adalah seorang rabi namanya Rabi Nathan ya. Rabi Nathan itu dia sekitar tahun 1448 gitu ya. Dia itu dia itu di dalam naskah Perjanjian Lama Ibrani itu dia membagi menjadi ayat-ayat ya. Itu dibagi oleh seorang yang namanya Rabi Nathan itu pada tahun 1448 ini ya. Jadi ada seorang Stephen Langton dari Katolik, lalu kemudian ada seorang rabi ya dari kalangan Yahudi. Itu dia membagi ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian ada seorang lagi namanya Robert Estienne ya. Kalau mungkin di dalam bahasa Prancis nih ya. Robert Estienne ya. Jadi dia ini adalah seorang yang menganut agama atau penganut Katolik, kemudian dia jadi seorang Protestan. Nah, di tahun 1555 ya, dia ini membagi perjanjian baru di dalam ayat-ayat yang punya nomor standar ya. Nah, dia ini dikenal sebagai karena namanya agak susah ya, Robert Estienne gitu ya. Jadi orang banyak kenal itu sebagai Robert Stephen ya. Nah, putra dari si Robert Stephen ini namanya Henry Stephen, itu dia memberikan laporan bahwa pembagian ayat-ayat itu dia lakukan sama papanya itu ya, itu dalam perjalanan dari Paris menuju Lyon ya. Jadi dia begitu akurat, begitu teliti, dia coba membagi nomor-nomor ayat gitu ya di dalam perjanjian baru itu pada tahun 1555. Ya, jadi kalau tadi si Rabi Nathan itu dia membagi ayat-ayat dalam perjanjian lama. Nah, ini Stefanus ini, si Stephen ini, dia membagi perjanjian baru itu di dalam ke dalam ayat-ayat yang lebih spesifik begitu ya. Nah, jadi sejak saat itu ya, sejak saat itu Genewa Bible ya itu menggunakan pembagian pasal lalu kemudian ayat itu ya digunakan yang dibikin sama si Stephen ini ya. Lalu kemudian diterima hampir di semua versi Alkitab ya. Jadi berdasarkan Genewa Bible ini seluruh Alkitab yang ada itu mengikuti patron dari pembagian nomor pasal, nomor ayat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru gitu ya. Jadi itu pembagiannya itu seperti ini. Nah, kalau kita tuh LAI ya itu kita kebanyakannya itu ngikutinnya itu dari United Bible Societies ya. Jadi UBS ini ya. Jadi pemberian pasal ayat adalah pembubuhan yang terjadi itu pada waktu itu ya itu dilakukan oleh orang-orang yang cukup penting pada waktu itu ya. Jadi tadi kita udah lihat dari Stephen Langton, lalu kemudian ada Rabi Nathan, ada si Robert Stephens ya. Jadi itu mereka semua bagi-bagi itu. Lalu kemudian dari Alkitab Jenewa dan juga ada yang namanya United Bible Society. Nah, LAI
kita ngikutin dari United Bible Society ini ya. Nah, tapi memang ada sedikit perbedaan antara USB sama King James. Nah, lihat ya. Jadi King James itu yang mungkin dibentuk di Inggris itu mereka memang ada sedikit perbedaan dengan Alkitab kita LAI. Jadi kalau khususnya beberapa pasal itu ya di Mazmur itu memang ada beberapa ayat-ayat itu yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya saudara punya handphone yang ada Alkitabnya ya. Kalau misalnya ada yang download Alkitab berbahasa Inggris ya, jadi Alkitab bahasa Indonesia sedikit beda itunya ayatnya ya, khususnya ada beberapa di Mazmur. Nah, itu pembagiannya itu memang ada sedikit perbedaan. Nah, jadi kalau yang 2 minggu lalu kita sudah pelajari itu ya, pembagian Alkitab kita memang itu banyak ngikutinnya itu dari Septuaginta ya. Jadi Septuaginta itu membagi Alkitab kita itu khususnya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kalau mau kalimat-kalimat yang benernya, misalnya kalau kitab Kejadian itu kita misalnya sebutnya itu arti yang sebenarnya adalah pada mulanya. Lalu kemudian kalau kitab Keluaran itu arti asli Alkitab judulnya itu adalah nama-nama gitu. Kalau Imamat itu dia memanggil. Kalau Bilangan itu adalah di padang gurun. Lalu kitab Ulangan adalah perkataan-perkataan ya, tetapi memang ada beberapa, nanti kita coba lihat ya, ada beberapa apa istilahnya ya, kenapa sampai disebut sebagai kitab Ulangan, kenapa sampai disebut sebagai Torah yang diulang atau perkataan yang diulang ya, itu istilah dari kitab Ulangan. Nah, ini sedikit gambaran dari Complete Jewish Bible ya. Jadi sedikit ada gambaran, nanti kalau misalnya saudara bisa lihat itu ya. Jadi kalau di bagian kotak yang di sini ya. Nah, ini sebentar ya. Nanti. Ya, ini. Nah, di kotak yang merah ini ya, saudara bisa lihat ya. Jadi Bereshit itu Genesis, Shemot itu nama-nama itu Exodus, Vayikra dia memanggil itu Imamat, lalu Bamidbar itu adalah di padang gurun, Numbers kalau kita bilang kita sebut sebagai bilangan, Devarim itu perkataan-perkataan itu adalah Deuteronomi atau ulangan itu ya. Nah, ini ya. Kenapa Alkitab kita berbeda ya antara Katolik sama Protestan ya. Jadi ada memang sedikit perbedaan yang 2 minggu saya ada sedikit sebutkan itu ya. Jadi kalau dilihat dari paragraf yang kedua ini ya, coba kita lihat ya paragraf yang kedua ya. Jadi penyusunan kitab itu memang disebut sebagai kanonisasi ya, kanon Alkitab gitu ya. Nah, tentu saja itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Jadi ada pihak khusus yang diberikan wewenang untuk melakukannya, yaitu magisterium gereja. Ya. Jadi memang mereka itu memilah ya kitab-kitab mana yang bisa masuk ke dalam kitab suci ya, di dalam Alkitab kita. Itu bukan karangan atau bukan sembarangan ya. Nah, jadi pada abad-abad pertama sampai abad-abad yang keempat ya, itu dilakukan yang namanya kanonisasi. Nah, hasilnya keluarlah 73 kitab yang menjadi kitab suci. Nah, kita lihat ya. Nah, tapi ya Martin Luther itu membuang 7 kitab. Lihat ya, 7 kitab yang dianggap sebagai kitab apokrifa ya. Sehingga kitab Protestan itu kita terima sebagai 66 kitab. Lihat ya. Jadi Alkitab kita memang berisi 66 kitab, 39 perjanjian lama dan juga 27 perjanjian baru. Lihat ya. Jadi
ada juga yang mengatakan sebenarnya Martin Luther itu tidak membuang 7 kitab apokrifa, ya. Tapi waktu dia menerjemahkan Alkitab, ya, dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, ya, dia juga menerjemahkan 7 kitab apokrifa, ya. Jadi memang ada beberapa bukti gitu ya yang menyebutkan bahwa dia juga menerjemahkan Alkitab atau 7 kitab yang disebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika atau apokrifa, ya. Jadi di tahun 1825, ya, tahun 1825 ada sebuah komite di Edinburgh, ya. Itu dari The British Foreign Bible Society itu menghilangkan 7 kitab yang dipandang sebagai kitab apokrifa, ya. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang Martin Luther tidak buang kitab-kitab itu, ya, hanya dia memang mungkin bahasanya rada kasar, ya, dia memandang rendah, ya, cenderung memandang rendah 7 kitab itu. Nah, ini di paragraf yang terakhir itu 7 kitab yang yang kemarin itu kita sudah lihat, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita itu tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, memang kalau kita lihat di buku katekisasi umum, ya, waktu kita belajar di pelajaran pertama aja, ya, tentang Alkitab, itu sudah banyak sekali alasan-alasan kenapa kita itu tidak menerima kitab-kitab Deuterokanonika atau kitab-kitab apokrifa. Ya, jadi memang ada beberapa alasan ini, ya. Jadi karena memang ada Tuhan Yesus tidak pernah singgung-singgung masalah itu, ya, tidak pernah mengutip dari kitab-kitab itu. Lalu kemudian ada beberapa ada rasul-rasul juga waktu nulis juga tidak tidak mengutip dari. Lalu kemudian ada juga beberapa kesalahan-kesalahan fatal, ya, dari kitab-kitab itu, ya. Ada kesalahan fatal, salah sejarah tentang sejarah, lalu kemudian kesalahan geografis, lalu kemudian ada juga beberapa kesalahan yang lain yang juga dimiliki sama kitab-kitab apokrifa atau Deuterokanonika, ya. Jadi memang ada berbagai macam alasan kenapa sampai kita orang Kristen itu nggak terima yang namanya kitab Deuterokanonika atau kitab-kitabnya orang Katolik. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam kitab Ulangan, mungkin ada yang mau menambahkan, menyanggah ataupun bertanya, saya persilahkan. Nggak ada? Oke. Karena kita adalah ini pelajaran yang terakhir, jadi sama seperti pelajaran-pelajaran di sekolah pada umumnya, bagian terakhir itu adalah bagian ulangan, ya. Jadi kita akan masuk ke dalam kitab Ulangan, ya. Jadi perkataan Devarim, ya, perkataan. Kita lihat, ya. Jadi kita itu di bagian yang dilingkari merah, ya. Ulangan 1 sampai 11 itu apa yang telah terjadi. Lalu kemudian Ulangan 12 sampai 34 itu apa yang akan terjadi. Jadi memang kitab Ulangan ini dibagi menjadi dua bagian. Apa yang sudah dialami oleh orang-orang Israel, lalu kemudian apa yang akan dialami oleh orang-orang Israel. Jadi ini berkaitan dengan memori dan juga apa yang menjadi visi ke depan. Nah, kita lihat, ya. Pertama adalah penulisnya, ya, seperti yang kita sudah sering bahas di hampir setiap pertemuan kita itu, ya. Ketika kita membahas dari 5 kitab Taurat ini, selalu kita membahas yang pertama itu adalah penulisnya, ya, Musa. Ya, Musa itu yang menjadi penulis dari kitab Ulangan. Ya, memang ada sedikit perbedaan antara 4 kitab sebelumnya, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Memang ada sedikit perbedaan, tetapi eh, eh, kita harus atau kita terlalu diyakinkan oleh bagian-bagian kitab-kitab Alkitab yang lain itu bahwa yang menuliskan kitab Ulangan ini adalah Musa, ya. Jadi itu juga mengatakan bahwa Musa adalah penulis dari kitab Ulangan ini, ya. Jadi
Tuhan Yesus mengakui hal tersebut atau Tuhan Yesus mengutip perkataan dari Musa yang dituliskan di dalam kitab Ulangan. Lalu kemudian Dr. Lukas juga sama ya. Jadi dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 juga dia mengatakan bahwa ini Musa yang menuliskan. Ya, lalu kemudian seorang sejarawan ya yang bernama Josephus ya di pasal dia mengatakan bahwa pasal terakhir itu merupakan karya Musa ya. Dia memang menyebutkan bahwa itu pasal yang terakhir ya. Tetapi dia mengatakan bahwa pasal terakhir juga ya merupakan karya Musa ya. Jadi seperti apa namanya penegasan dari apa yang diberikan oleh seorang sejarawan ya. Jadi Elia ya dan Tuhan Yesus itu juga tahu saat dan cara bagaimana Musa meninggalkan dunia atau bagaimana cara Musa meninggal dunia. Yaitu seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang kelima. Lalu kemudian jadi ya mengapa tidak mungkin bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang lebih agung daripada Elia juga mengetahuinya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa hanya seorang yang menuliskan kitab-kitab Taurat ini ataupun apa namanya dari 5 kitab Taurat yang pertama dari tanah perjanjian lama, tanahnya orang Israel atau orang Yahudi adalah penulisnya adalah Musa ya. Nah, kita lihat ya dari judulnya itu ya, judulnya adalah Ulangan ya. Judulnya itu adalah Deuteronomi ya, Deuteronomi. Ulangan diterjemahkan itu dari Septuaginta ya. Itu artinya adalah Taurat kedua ya, Taurat yang diulangi ya. Jadi judul yang lebih tepat itu adalah judul di dalam naskah bahasa aslinya ya, yakni kata pertama dan kata yang kedua. Jadi kalau kalau mau lebih ajak gitu ya, judul aslinya adalah perkataan-perkataan atau inilah kata-kata. Jadi maksudnya adalah inilah kata-kata terakhir yang Musa berikan kepada orang Israel sebagai warisannya ya, sebagai apa legasinya kira-kira gitu ya. Jadi ini yang menjadi apa namanya menjadi judul dari kitab Ulangan. Judulnya lihat ya, Deuteronomy Second Law. Jadi Taurat yang kedua, Taurat yang diulangi. Kalau dalam bahasa Ibrani itu words, ya, perkataan-perkataan, ya. Jadi ini memang apa namanya apa istilahnya dijadikan judul sebagai judul asli. Nah, memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Yosua itu adalah abdi Musa, dia menjadi orang yang apa istilahnya menjadi editorial bagi apa yang sudah ditulis oleh Musa. Dia yang mengumpulkan kelima kitab-kitab yang dituliskan oleh Musa dan mungkin ada yang mengatakan bahwa dia sendiri juga yang mencatat bagaimana Musa mati, yaitu di dalam pasal yang terakhir di pasal yang ke-34. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari isi kitab Ulangan itu memang hanya terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, ya. Jadi isinya itu adalah tolehan ke belakang dan juga pandangan ke masa depan, ya. Isinya itu adalah tolehan ke belakang dan juga pandangan ke masa depan. Jadi cuman dibagi menjadi dua. Tadi kita sudah lihat di dalam bagan itu ya, apa yang menjadi memori orang-orang Israel itu Musa ulang kembali di dalam 11 pasal yang pertama. Nah, lalu kemudian dari pasal 12 sampai pasal yang ke-34 itu Musa menuliskan apa yang menjadi pandangan atau visi dia ke depan gitu ya, visi Musa bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat ya. Jadi ini tolehannya, ya. Tolehannya adalah yang pertama itu adalah prakata tentang sejarah. Lihat ya, prakata tentang sejarah. Jadi ini merupakan satu tinjauan sejarah. Musa mulai khotbahnya gitu ya.
di bagian yang pertama itu dengan satu tinjauan sejarah. Ya, tinjauan sejarah ini dapat dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian orang-orang Hitit gitu ya dari milenium yang kedua, lalu kemudian itu memperlihatkan bahwa kitab Ulangan itu memang dikarang atau ditulis pada masa Musa ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan walaupun memang di dalam perjalanan di padang gurun itu merupakan satu hukuman Tuhan ya, tetapi Tuhan tuh tetap memelihara, memimpin bangsa Israel dengan cara dia memimpin dengan tiang awan dan juga tiang api. Jadi sekalipun ada hukuman, tetapi Tuhan tuh nggak melenyapkan semua orang Israel, ya. Lalu kemudian Musa sendiri itu menjadi apa istilahnya eh, ke, apa keinginan bagi Musa sendiri itu untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia sendiri tuh rindu untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi permintaannya itu ditolak sama Tuhan. Ya, itu dicatat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, nah lalu kemudian apa namanya? Memang sudah dikatakan ya bahwa itu memperlihatkan Taurat itu tidak layak untuk memimpin umat Tuhan ke dalam tanah perjanjian, tapi melainkan hanya Yosua. Ya, Yosua itu yang layak untuk memimpin orang Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Musa itu hanya layak untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan, sementara yang memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian itu adalah Yosua. Ya, jadi memang kalau dari nama ya uh, Moshe sama Yoshua itu memang ada kemiripan ya. Sebenarnya arti namanya adalah Allah sedang menyelamatkan. Jadi memang kedua nama itu menjadi dasar dari nama Yesus gitu ya, Yeshua gitu. Jadi Yoshua, Yeshua, Yesus ya. Nah, kita lihat di dalam tolehan yang bagian yang kedua adalah pasal yang keempat ya, dikatakan bahwa di ayat yang kedua, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Jadi dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, jadi bagi orang-orang Israel, Musa itu memberikan satu peringatan bahwa apa yang sudah ditulis itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Dan memang kalimat ini sebenarnya itu kalimat yang punya kuasa. Ya, jadi kalau 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 zaman dulu ya, entah itu seorang raja yang sedang memerintah, lalu kemudian seorang Firaun yang sedang memerintah, atau seorang kaisar gitu ya, sedang memerintah, apa yang menjadi kata-kata dari penguasa itu menjadi hukum begitu ya, itu menjadi perintah gitu. Nah, waktu kata-kata itu diucapkan ya, itu semua rakyat itu harus dengar ya. Nah, lalu kemudian ada kalimat penutupnya, setiap kalimat yang keluar itu nggak bisa dicabut lagi, nggak bisa ditarik kembali ya. Jadi istilahnya itu sudah menjadi hukum yang baku ya. Makanya kalau misalnya saudara ingat seorang apa namanya Daniel ya, ketika apa namanya dia dijebak untuk tidak boleh berdoa kepada Allah selain kepada kaisar begitu ya, kepada raja, itu kepada Darius ya. Nah itu tetapi dia tetap berdoa gitu ya. Nah itu apa yang sudah diucapkan menjadi hukum dari raja itu nggak bisa ditarik kembali. Jadi itu memang agak kesulitan gitu ya. Nah makanya di sini ada pengertian apa yang di apa nih sudah diberikan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, itu nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Jadi perkataan Tuhan, perkataan raja aja menjadi hukum, apalagi perkataan Tuhan ya. Itu apa namanya menjadi satu hukum yang paling baku di seluruh dunia, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka harus melakukan semua hukum yang ditulis di dalamnya supaya orang Israel itu dipuji oleh bangsa-bangsa lain ya. Karena keadilan
dari Taurat, ya, dan karena Tuhan yang begitu akrab dengan umatnya, ya. Itu di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-24 itu kita lihat bahwa Tuhan itu mengulangi istilahnya janjinya dia sebagai suami dari umat Israel, ya. Jadi dia adalah Allah yang cemburu. Kita lihat ya. Jadi itu apa namanya? Gambaran dari dua tolehan yang pertama itu ya. Nah, tolehan yang ketiga itu adalah Shema Yisrael, ya. Shema Yisrael kita lihat ya. Shema Yisrael itu ini dia ya. Jadi Yahweh Elohim, ya, Yahweh Echad, ya. Kalau kalau orang Israel itu nggak sevulgar saya gitu ya, bisa ngomong Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Biasanya kalau ada istilah Yahweh, mereka itu langsung ganti dengan istilah Adonai, ya. Adonai Elohim, Adonai Echad, ya. Jadi itu merupakan satu apa istilah dekrit atau satu pengakuan gitu ya, satu apa namanya, seperti kita tuh pengakuan iman rasuli begitu ya. Jadi itu merupakan satu satu janji begitu ya, bahwa Allah itu atau Tuhan itu akan menjadi Allah bagi kami, ya, dan Tuhan itu adalah satu, ya, esa, ya. Jadi ini di sini ya, 10 hukum firman itu diulang kembali di dalam pasal yang kelima, lalu kemudian diikuti dengan pengakuan orang Israel, ya. Jema Yisrael, dengarlah hai orang-orang Israel. Jadi pengakuan ini tuh eh, memang ada beberapa bagian gitu ya, dari pasal yang ke-6 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-9, pasal yang ke-11 ayat 13 sampai ayat 21. Lalu kemudian juga ada terdapat dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, ya. Itu memang diucapkan oleh orang Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu diucapkan sama orang Israel itu 2 kali dalam sehari, waktu pagi sama waktu petang, waktu malam gitu ya. Nah, kalimat pertama itu sama sekali memang tidak melawan ajaran Tritunggal, ya. Jadi memang istilahnya tidak ada istilah tiga di situ ya, tapi tiga nama itu ada di situ ya. Jadi Adonai, Adonai Elohim, Adonai, ya. Jadi kalau saudara lihat ini ya, ini ya, ini Adonai yang ini satu, ya. Ini nama pertama. Nah, lalu kemudian Elohim, ini nama kedua, ya. Lalu Adonai lagi kan? Nah, ini nama yang ketiga, ya. Memang ada tiga, seperti ada tiga nama di situ ya. Jadi seperti ada pengakuan Tritunggal di situ. Nah, tiga nama ini adalah tiga nama yang esa, ya, esa. Nah, ini esanya di sini, ya. Jadi Tritunggal, ya. Ini tri, ini tunggal di sini. Nah, lihat ya. Nah, jadi apa namanya? Yang merupakan adalah istilah ehad itu bukan satu ajak satu gitu ya, tapi ehad itu pengertiannya adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan, ya. Kalau saudara lihat di dalam waktu Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan di Taman Eden, ya, ya, keduanya ini bukan lagi apa namanya, dua, tetapi menjadi satu daging, ya, echad gitu ya, satu daging, echad, apa namanya, satu daging, ya, satu kesatuan. Nah, itu pengertian dari apa namanya, nama yang tertera di dalam Shema Yisrael, ya. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengakui ayat yang kelima, ya, itu menjadi satu hukum yang terutama dan hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, gitu ya. Dan juga dia mengutip 2 kali dari pasal yang ke-6 ketika dia melawan kuasa gelap ketika dia dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam, ya. Jadi itu apa namanya, kutipan-kutipan dari Tuhan Yesus langsung dari Ulangan pasal yang ke-6.
Nah, kasih Tuhan itu terpancar kepada orang Israel itu tidak didasari atas perbuatan orang Israel. Ya. Jadi kasih Tuhan itu nggak perlu alasan seperti cinta kita manusia. Ya. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, ya asal kamu masih mulus, asal kamu masih kenceng, asal kamu masih cantik, asal kamu masih kaya, gitu ya, asal kamu masih begini, masih begitu. Ya, kasih Tuhan itu nggak seperti cinta manusia. Jadi manusia selalu mencari sebab untuk menghormati, untuk mencintai orang lain karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia bijaksana. Tapi kasih Tuhan itu tanpa alasan. Ya, di pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu ya. Karena dia sendiri adalah kasih itu sendiri. Yohanes 4 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Nah, kita lihat di dalam bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua yaitu khotbah Musa atau pidato Musa. Itu yang pertama tadi ada tolehan ke belakang dari 11 ayat itu ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam bagian yang kedua adalah pandangan ke masa depan. Ya. Pandangan ke masa depan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan di bagian yang kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh lebih keras sedikit suaranya? Sorry Ko Halim, boleh dikencengin sedikit suaranya? Kitab King James. Sama apa? Apanya sama atau beda? Gimana? Siapa yang suka baca dari King James? Orang Muslim India. Sorry Ko Halim, sorry pisan Ko Halim. Kok suaranya nggak terlalu jelas ya Ko Halim ya? Apa sayanya yang speakernya gimana ya, saya bisa lihatnya ya. Kalau nggak di chat Ko Halim, di chat ke saya atau ke WA boleh. Bisa nggak Ko Halim? Sambil jalan aja ya Ko Halim ya. Boleh di chat ya. Nanti saya bisa lihat entah di chat di Zoom atau mungkin di chat di apa namanya di WA. Saya kurang jelas, sorry Ko Halim ya. Oke, mungkin selain Ko Halim ada yang lain yang mau ditambahkan, disanggah atau ditanyakan, saya persilahkan. Tadi kalau nggak salah Ko Halim nanyanya itu mengapa orang Islam India sering menggunakan Alkitab King James. Ada Ko Halim sudah? Oke, sambil nunggu Ko Halim kita lanjutkan dulu ya ke bagian selanjutnya, yaitu pandangan ke depan ya. Dari bagian yang kedua itu adalah kita coba lihat ya. Mana ini ya? Ya.
Nah, jadi dalam bagian ini tuh ada beberapa hukum yang diberikan kepada orang Israel gitu ya, yang sangat penting untuk masa depan mereka. Jadi bagaimana mereka harus tinggal di tanah Kanaan. Sebenarnya ada hukum-hukum juga yang sudah dijelaskan sama diterangkan atau diberikan Tuhan kepada melalui Musa begitu ya kepada orang Israel di dalam kitab-kitab Keluaran, kitab-kitab Imamat gitu ya. Nah, itu sudah juga banyak hukum-hukum yang diberikan. Nah, tapi di sini juga ada beberapa hukum yang ditambahkan gitu ya supaya mereka itu apa istilahnya hidup sebagai bangsa yang kudus yang tidak bercela di hadapan Tuhan ya. Jadi juga diperlihatkan di dalam bagian ini bahwa seluruh sejarah Israel itu di masa depan itu sudah dinyatakan kepada Musa. Jadi dia itu akan tahu begitu ya apa yang akan terjadi. Ya. Jadi nubuat misalnya tentang kota yang dipilih, seorang raja yang akan berkuasa atas orang Israel, seorang nabi begitu ya yang apa namanya yang akan bangkit dan itu ada beberapa beberapa penafsiran begitu ya. Dikatakan bahwa nabi yang bangkit itu adalah nabi yang seperti Musa begitu ya. Jadi itu diulang kembali atau diberikan kepada umat Israel itu ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya nyanyian dan berkat Musa. Itu di pasal yang ke 31, 32, 33 itu ya, khususnya 32 itu sebelum Musa meninggal dunia ya, dia mengarang satu nyanyian yang sangat indah itu di pasal yang ke 32. Jadi kasih Tuhan kepada orang Israel itu dinyatakan di dalamnya, tetapi juga dinubuatkan bahwa orang Israel itu juga akan meninggalkan Tuhan ya. Jadi pada akhirnya memang Tuhan akan membalas dendam kepada lawan-lawannya dan juga akan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Itu di dalam ayat yang ke-43. Jadi seluruh sejarah Israel itu diceritakan di dalam nyanyian pasal 32 ini ya. Dan dicatat di sini sebagai satu saksi terhadap orang Israel ya di dalam pasal yang ke-31 ayat yang ke-29 ya. Jadi semua suku itu diberkati oleh Musa secara tepat, lalu kemudian berkat-berkat ini diawali dengan satu pernyataan yang begitu indah itu ya di dalam Ulangan 33 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Nah, jadi memang apa istilahnya ya, memang Tuhan itu melalui Musa itu memberikan satu gambaran kehidupan umat Israel yang begitu jelas. Nah, kita lihatnya di dalam penutup Pentatuk atau penutup 5 kitab Taurat ini ya, karya Pentatuk Taurat Musa itu diberikan kepada suku Lewi. Jadi memang hanya satu suku yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga kelima kitab yang dituliskan oleh Musa ini dan harus diletakkan di samping tabut perjanjian. Ya. Dan ditentukan bahwa setiap tahun ke-7 yakni tahun Sabat, ya, seluruh Taurat itu dibacakan kepada segenap umat Israel. Jadi walaupun Musa tahu bahwa orang Israel itu akan memberontak, ya, baik memberontak kepada Yahweh maupun kepada Tauratnya, tapi dia menegaskan ya bahwa Taurat itu diberikan supaya mereka itu hidup, ya, supaya mereka hidup diberkati dan disukai, disenangi oleh Tuhan. Ya. Jadi secara harafiah itu memang tertulis gitu ya di dalam pasal yang ke-34 ayat yang kelima itu ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab ya sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi memang istilah sesuai dengan firman Tuhan itu ya itu kalau kalimat letterlek gitu ya. Jadi lalu matilah Musa hamba Tuhan itu melalui mulut Tuhan ya, melalui mulut Tuhan. Ada beberapa penafsir
orang Yahudi ya itu menafsirkan bahwa pernyataan ini tuh sebenarnya Musa itu meninggal dunia melalui apa istilahnya Tuhan itu mencium dia gitu ya, Tuhan mencium dia ya. Jadi Musa itu dihibur oleh sebab dia itu enggak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan itu memberikan cintanya yang begitu besar buat Musa gitu ya. Jadi itu memang gambarannya seperti itu. Nah, lalu kemudian catatan-catatan terakhir itu ya, 5 kitab Pentateuch ini ya, 5 kitab Taurat ini memang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ya, jadi memang ada struktur yang begitu jelas dari 5 kitab ini dan bukan hanya strukturnya yang jelas, tapi juga strukturnya juga yang indah. Ya, jadi dengan kata lain ini memang ada seseorang yang memang yang menulis, lalu kemudian yang merencanakan struktur dari Pentateuch ini ya. Jadi ada struktur yang begitu jelas gitu ya. Kalau saudara lihat di dalam bagian ini ya. Jadi strukturnya itu jelas ya. Jadi mulai dari sejarah universal ya sampai sejarah Israel ya. Jadi lalu kemudian ke bapak-bapak leluhur, lalu ke Sinai, lalu peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai atau di Gurun Sinai, lalu bicara tentang hal-hal yang najis dan juga hal-hal yang kudus, lalu kemudian sampai di tahun yang ke-39, lalu kitab bilangan juga bicara tentang tahun yang ke-40, kitab ulangan itu bicara tentang apa yang sudah terjadi dan juga apa yang akan terjadi. Jadi pembagiannya itu memang bagus sekali ya. Jadi 2 kali 5 bagian ya, 5 bagian pertama ya selesai dengan hari pendamaian dan peraturan tentang darah itu ya. Di dalam Imamat pasal yang ke-16 dan pasal 17 ya. Yakni pertengahan Pentateuch itu atau yang bagian yang paling tengah itu ya. Itu memperlihatkan sejelas mungkin ya tujuan seluruh Taurat ya, yaitu mengadakan pendamaian antara Allah dan umat manusia. Tetapi pendamaian itu tidak dapat dilaksanakan tanpa penumpahan darah ya. Jadi di bagian yang tengah itu sangat jelas sekali ya. Bagian yang tengah itu memang adalah cerita tentang pendamaian yang Allah berikan kepada umat manusia. Tetapi pendamaian itu tidak dapat dilaksanakan tanpa penumpahan darah. Jadi harus ada penumpahan darah. Ya, itu sangat jelas sekali. Nah, lalu kemudian kitab Kejadian itu menceritakan sejarah manusia sebelum zaman Musa. Ya, itu kitab Kejadian menceritakan sejarah manusia sebelum zaman Musa. Lalu kemudian kitab Ulangan itu memberikan itu perhatian kepada kita itu yaitu tentang masa depan ya. Kitab Ulangan itu menolehkan perhatian kita kepada masa depan. Lalu kemudian dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan itu tercantum baik syarat-syarat Taurat maupun apa yang dialami oleh orang Israel di Mesir, khususnya di padang gurun ya. Dan sebagai puncaknya itu ya kitab Imamat ya. Yang paling puncak itu paling tengah itu adalah kitab Imamat ya. Kitab Imamat itu bicara tentang kekudusan Tuhan dan juga pengudusan terhadap umat Tuhan ya. Itu gambarannya tuh ya. Jadi memang ini satu kitab yang tidak bisa dipisahkan ya, 5 kitab ini ya. Ajab suaranya nggak ada aneh. Suara saya nggak adaan? Hilang. Ada apa ya? Oke, sekarang udah bisa kedengeran? Ya, jadi kita memulai buku ya kitab Pentateuch ini dengan kutipan dari Martin Luther itu ya. Semua kitab memperlihatkan Kristus ya. Semua kitab memperlihatkan Kristus
ya. Kita akan mengakhiri buku dari Musa tulis ini ya, juga melalui kutipan dari Martin Luther, yaitu Musa atau Pentateuch itu adalah sumber dan ayah dari semua nabi dan juga kitab suci, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini merupakan bagian yang terakhir dari kitab Musa ini ya. Oke, saya coba lihat di chatting ya. Jadi kalau kitab King James ya, itu sama dengan kitab Alkitab kita sama enggak? Dalam penulisan atau dalam penafsirannya, soalnya Dr. Zakir Naik itu banyak ngejudge Kristen. Maksudnya apakah memang tadi saya sudah sedikit singgung ya, memang di dalam Alkitab King James itu memang ada sedikit perbedaan gitu ya, ada sedikit perbedaan dengan Alkitab kita ya, LAI. Kalau LAI itu ngikutin dari United Bible Society itu ya, UBS itu. Nah, tapi kalau King James itu memang dia diterjemahkannya itu mungkin terlebih dahulu ya, karena memang keperluan dari seorang raja di Inggris itu untuk Alkitabnya, kalau tidak salah itu muncul di dalam Kristen Anglikan ya. Jadi King James itu muncul kalau tidak salah itu dari Kristen Anglikan, lalu kemudian memang keperluannya adalah untuk raja atau orang-orang yang ada di Inggris. Jadi kalau Islam India mungkin banyak ngutip-ngutip dari King James. Memang banyak kemungkinan kalau ya saya nggak tahu, bukan hanya Islam India tetapi atau Kristen India juga mungkin banyak sekali menggunakan Alkitab King James atau versi King James ya. Mungkin karena India itu negara persemakmuran atau dulu itu dijajah oleh Inggris. Jadi banyak mungkin pendeta-pendeta ataupun banyak pastor-pastor yang dari Inggris itu yang membawa Alkitab dari versi King James. Mungkin seperti itu. Kira-kira begitu. Apakah mungkin menjawab Ko Halim? Jadi memang ada sedikit banyak perbedaan antara King James dengan Alkitab kita LAI gitu. Memang ada sedikit banyak perbedaan. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu kalau nggak salah Pak Dedi Tan ya, Pak Dedi Tan itu bertanya tentang Lucifer ya. Jadi saya juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa terjemahan-terjemahan itu yang menerjemahkan istilah Lucifer, karena memang King James itu langsung diterjemahkan dari Vulgata bahasa Latin begitu. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab beberapa terjemahan itu, beberapa istilah itu diberikan terjemahannya itu Lucifer. Jadi nggak hanya dipakai untuk setan gitu ya, atau untuk Raja Tirus atau kepada Raja Babel gitu ya, tetapi juga kepada bintang fajar itu juga Lucifer itu diterjemahkan. Nah, itu beberapa minggu yang kemarin, beberapa bulan yang lalu itu sudah dijelaskan. Kira-kira begitu. Apakah bisa menjawab, Ko Halim? Nah, mungkin selain Ko Halim ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau bertanya, saya persilahkan. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup di dalam doa. Minta dengan kasih untuk
Ko Aun, apakah available? Ya, Pak. Boleh tutup dalam Ya. doa. Ya, baik. Kita berdoa ya. Ayo, Pak. Ya, boleh, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di malam hari ini kami boleh bersama-sama memahami akan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Pak Jem. Kiranya firman-Mu boleh makin hari makin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh makin mengerti dan makin melekat di dalam Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami di dalam kehidupan ini, begitu banyak sekali kekurangan yang dapat dipahami dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami hari lepas hari untuk makin mau merenungkan dan juga mau belajar akan segala firman-Mu. Tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk makin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan pimpinan Tuhan. Malam hari ini juga kami satu dengan yang lain akan berpisah. Kiranya Tuhan pimpin di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan kecukupan istirahat dan kesehatan yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya, makasih Pak. Aun. Yo. Teman-teman, Tuhan berkati. Sehat-sehat ya. Ya. Pak Halim. Ya, Pak Jem. Bye-bye, thank you. Udah selesai diri. Terima kasih. Makasih Pak Jem, God bless Pak. Kihana gimana, sehat?